Perkenalkan, nama saya Rafina Manik. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Taruto, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Kristen dari Prodi Sosiologi Agama. Di video kali ini saya akan membahas mengenai sosiologi kurikulum. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian kurikulum. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pengertian kurikulum menurut para ahli. 1. Menurut Grayson, kurikulum adalah suatu perencanaan untuk mendapatkan keluaran yang diharapkan dari suatu pembelajaran. 2. Menurut Inlaw, kurikulum adalah semua pengalaman yang direncanakan yang dilakukan oleh sekolah untuk mendorong para siswa dalam mencapai hasil belajar dengan kemampuan siswa yang paling baik. 3. Menurut William Beragan, kurikulum adalah semua pengalaman anak yang menjadi tanggung jawab sekolah. Berdasarkan pengertian kurikulum di atas, dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah suatu perencanaan dari hasil pembelajaran, proses pembelajaran, hasil dari perencanaan, dan proses pembelajaran dari sekolah atau perguruan tinggi. B. Tipologi kurikulum. Kurikulum menurut isi yang terkandung di dalamnya mempunyai 3 tipe, yaitu kurikulum klasik, kurikulum vokasional, dan life adjustment. 1. Berdasarkan isi. A. Kurikulum klasik. Kurikulum klasik bersifat tradisional yang menekankan bahasa asing, bahasa kuno, sejarah, sastra, matematika, dan ilmu murni. Terjadi pada zaman kerajaan, di mana kerajaan membutuhkan para pegawai administrasi untuk mengatur rumah tangga kerajaan dan melayani rakyat. B. Kurikulum vokasional. Kurikulum vokasional menyiapkan peserta didik untuk siap kerja dengan menyediakan keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Kurikulum diarahkan pada keterkaitan dan keterhubungan dengan dunia kerja, sebab sekolah dipandang sebagai industri penghasil tenaga kerja yang ahli. Di Indonesia, kurikulum jenis ini biasanya digunakan di SMK. 3. Kurikulum life adjustment menekankan pada pengembangan kepribadian yang meliputi pengetahuan, pemahaman, dan hidup adaptif dengan lingkungan, seperti menjaga kesehatan, mengkonstruksi hubungan sosial, membangun rumah tangga, dan sebagainya. 2. Kurikulum berdasarkan model pengembangan. A. Kurikulum model administratif merupakan kurikulum yang digagas dan dikembangkan berdasarkan prinsip administratif oleh para administrator pendidikan. Para administrator menginisiasi dan membentuk suatu kelompok kerja dengan suatu model tim yang disepakati dan dipandang mampu melakukan suatu tugas dengan tujuan yang telah ditetapkan. B. Kurikulum model akar rumput. Kurikulum model akar rumput tidak digagas dan tidak dibangun dari pemikiran elit birokrasi, pendidikan yang cenderung bersifat sentralis dan berdimensi top-down, melainkan dikonstruksi dan dibangun oleh para guru dan sekolah berdasarkan dengan visi dan misi dan tujuan akan mereka arahi. Kalaupun ada standar yang bersifat nasional, ia sekedar dijadikan sebagai rujukan, namun isi, sekuensi materi, strategi pembelajaran, dan evaluasi dirancang oleh masing-masing sekolah yang dimotori oleh para guru yang akan mencerminkan konteks dan situasi lokal yang ada. 3. Kurikulum berdasarkan harapan kenyataan. A. Kurikulum ideal. Kurikulum yang seharusnya atau yang dicita-citakan berisi konseptual ideal tentang kandungan sebagai kurikulum. B. Kurikulum real. Kurikulum yang dapat diimplementasikan oleh pihak penyelenggara pendidikan yang bisa saja justru tidak sesuai dengan kurikulum ideal. Misalnya saja terkendala
terkendala saran pihak sekolah. 4. Kurikulum berdasarkan struktur dan materi pembelajaran. A. Kurikulum terpisah. Kurikulum yang mata pelajarannya diberikan secara terpisah-pisah. B. Kurikulum terpadu. Kurikulum yang mata pelajarannya diberikan secara terpadu dan bersifat tematik dan didiskusikan dalam telaah ilmu yang interdisipliner. C. Kurikulum terkolerasi. Kurikulum yang bahan ajarnya dirancang, dikonstruksikan, dan disajikan secara korelasi dengan bahan ajar lainnya. Misalnya sosiologi pendidikan dengan antropologi pendidikan. 5. Kurikulum berdasarkan cakupan penggunaan. A. Kurikulum nasional. Kurikulum yang ditetapkan dan dilaksanakan secara nasional. B. Kurikulum lokal. Kurikulum yang diinisiasi dan dilaksanakan secara lokal sesuai dengan kebutuhan lokal. C. Kurikulum sublokal atau sekolah. Kurikulum yang dirancang dan dilaksanakan di lingkungan sekolah tertentu yang berkaitan dengan otonomi sekolah atau kampus. C. Model kurikulum. 1. Model kurikulum sistem saintifik. Model ini disebut juga model rasional, bahwa semua bentuk kehidupan manusia dapat dicari dalam hukum-hukum alam yang bersifat umum. Model kurikulum ini melihat dunia pendidikan seperti mesin yang dapat digambar, dibuat dan diamati, sehingga aspek manusia terhadap penyelenggaraan pendidikan dan peserta didik kurang diperhatikan. 2. Model kurikulum refleksif. Model kurikulum yang diperbincangkan, didiskusikan, dan dirundingkan secara bersama yang menghasilkan kurikulum holistik atau suatu bagian kurikulum yang diterima peserta didik dari sekolah, dan kurikulum parsial, suatu bagian tertentu dari bangunan keseluruhan yang diterima oleh peserta didik dalam bentuk silabus. 3. Model kurikulum relasional. Model kurikulum yang berusaha mengaitkan antara pelajaran sekolah dengan struktur sekolah yang berkaitan dengan usaha melakukan pencerminan situasi sosial atau sejarah kehidupan dalam kurikulum. D. Kurikulum tersembunyi. Kurikulum tersembunyi adalah sebagai agenda tersembunyi dalam setiap stimulasi pembelajaran yang merujuk pada peraturan, regulasi, dan rutin, di mana peserta didik dan partisipan sekolah lainnya harus menyesuaikan diri. Oleh sebab itu, kurikulum tersembunyi dipahami sebagai sesuatu yang diajarkan dan dipelajari secara bersama-sama dengan kurikulum resmi dan formal yang melekat dalam peraturan atau regulasi yang tidak tertulis tentang perilaku dan sikap serta konsekuensi terhadap yang antisipasi. Kurikulum tersembunyi ini berkembang sejalan dengan praktek dalam proses pendidikan, pengajaran, dan pembelajaran yang secara sadar para praktisi lakukan untuk mengarahkan pada nilai positif dan menghilangkan praktek negatif seperti yang disebut di atas. Kurikulum dan evaluasi. 1. Evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum berarti evaluasi terhadap pendidikan secara menyeluruh yang meliputi A. Isi dan substansi, B. Proses pelaksanaan program pendidikan, C. Kompetensi lulusan, D. Pengadaan dan peningkatan kemampuan tenaga pendidik, E. Pengelolaan atau manajemen pendidikan, F. Saran dan prasarana, G. Pembiayaan, dan H. Penilaian pendidikan. 2. Dampak evaluasi kurikulum pada proses di sekolah. Dampak evaluasi kurikulum secara nasional dapat memiliki dampak negatif dan dampak positif. 1. Dampak terhadap proses pembelajaran. Seperti dikemukakan di atas, jika evaluasi kurikulum nasional dimaksudkan sebagai standar kelulusan siswa secara nasional pula, maka ia akan menimbulkan beberapa dampak terhadap proses belajar mengajar atau PBM di sekolah. Antara lain, 1. Sekolah tidak lagi menjadi lembaga pendidikan yang mentransmisikan nilai dan norma yang dipandang penting dalam menghadapi kehidupan. 2. Dampak pada hubungan sosial antara guru dan murid. Perbedaan ini memberikan dampak pada perbedaan bersikap, berperilaku, dan tindakan terhadap guru oleh para siswa. Dalam stratifikasi sosial ini, guru yang mengajar mata pelajaran yang diikuti diuji memperoleh perhatian, penghormatan, dan ketundukan yang lebih besar daripada dengan guru yang mengajar mata pelajaran yang tidak diuji dalam ujian nasional. 3. Dampak pada nilai dan norma. Evaluasi kurikulum nasional
yang bertujuan untuk mengetahui pencapaian standar kelulusan siswa secara nasional serta sekaligus raihan kualitas peserta didik dan sekolah secara nasional, memberikan dampak pada pengembosan, pengikisan, dan destruksi terhadap nilai dan norma yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Dampak positif evaluasi kurikulum. Nilai evaluasi secara nasional bersifat murni, tidak ada penambahan nilai yang bersumber dari sekolah, telah menjadi instrumen untuk masuk ke sekolah yang lebih tinggi, menggantikan tes yang diselenggarakan oleh sekolah yang dituju. Sistem penerimaan murid baru melalui seleksi peringkat nilai evaluasi secara nasional yang bersifat murni memberikan dampak positif. Sekian video pembelajaran dari saya, terima kasih.